Fotonya ada nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Oke, yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya, Boleh benar. diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Oke, yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Dari telinganya ke foto Belum. yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh, rambutnya keriting. rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya. Beda jauh. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka? Di rumah. Oke, siap. Oke. Siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 DPO. Jadi itu ada koma betul.
Hotman Paris secara blak-blakan menegur pengacara Vina Cirebon yang berulah saat konferensi pers. Adapun pengacara itu justru bermain ponsel saat Hotman berbicara kepada awak media. Detik-detik Hotman menegur pengacara Vina diunggah di Instagramnya pada Minggu 2 Juni 2024. Adapun pengacara Vina yang ditegur Hotman Paris adalah Putri Maya Rumanti. Ia dikenal sebagai asisten pribadi Hotman yang turut menangani kasus pembunuhan Vina. Dalam video yang diunggah Hotman, terlihat Putri Maya Rumanti duduk di sebelah sang pengacara kondang. Namun Putri Maya Rumanti justru bermain ponsel saat Hotman Paris memberikan keterangan soal pelaku dan DPO dalam pembunuhan Vina. Akibatnya Hotman Paris langsung menegur asistennya sembari menyodorkan jari ke ponsel yang dipegang Putri Maya Rumanti. Sementara pengacara muda itu justru tersenyum meski ditegur Hotman Paris. Dalam captionnya, Hotman mengaku memberikan teguran kepada pengacara junior. Ia turut mengingatkan agar fokus terhadap penanganan kasus Vina. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Jadi itu Maldoko Pak betul. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi
secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Okay. Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Okay. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Kalau foto dari Peggy sempat dilihat
ditangkapin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya, Boleh benar. diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung Oke. datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Oke, yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Oh, dari telinganya ke dengan foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda Udah beda banget. Oke. sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh, rambutnya keriting. rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya. Beda jauh. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka Di ya? rumah. Oke, siap. Oke. Siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 DPO. Jadi itu ada koma betul. Hotman Paris secara blak-blakan menegur pengacara Vina Cirebon yang berulah saat konferensi pers. Adapun pengacara itu justru bermain ponsel saat Hotman berbicara kepada awak media. Detik-detik Hotman menegur pengacara Vina diunggah di Instagramnya pada Minggu 2 Juni 2024. Adapun pengacara Vina yang ditegur Hotman Paris adalah Putri Maya Rumanti. Ia dikenal sebagai asisten pribadi Hotman yang turut menangani kasus pembunuhan Vina. Dalam video yang
yang diunggah Hotman terlihat Putri Maya Rumanti duduk di sebelah sang pengacara kondang. Namun Putri Maya Rumanti justru bermain ponsel saat Hotman Paris memberikan keterangan soal pelaku dan DPO dalam pembunuhan Vina. Akibatnya Hotman Paris langsung menegur asistennya sembari menyodorkan jari ke ponsel yang dipegang Putri Maya Rumanti. Sementara pengacara muda itu justru tersenyum meski ditegur Hotman Paris. Dalam captionnya, Hotman mengaku memberikan teguran kepada pengacara junior. Ia turut mengingatkan agar fokus terhadap penanganan kasus Vina. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nah, jadi itu aduh kok Pak betul. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning
flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam sisi tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam sisi tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya, jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea yang memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik. Digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam sisi tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam sisi tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya? Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya? Iya, Boleh benar. diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh.
Oke, yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Oh, dari telinganya ke Dengan foto yang dilihatin itu ya. Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh, rambutnya keriting. rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang dicantik tuh beda jauh. Jauh. Sama yang di foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya. Beda jauh. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka? Di rumah. Oke, siap. Oke. Siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 DPO. Jadi itu ada apa Hotman Paris secara blak-blakan menegur pengacara Vina Cirebon yang berulah saat konferensi pers. Adapun pengacara itu justru bermain ponsel saat Hotman berbicara kepada awak media. Detik-detik Hotman menegur pengacara Vina diunggah di Instagramnya pada Minggu 2 Juni 2024. Adapun pengacara Vina yang ditegur Hotman Paris adalah Putri Maya Rumanti. Ia dikenal sebagai asisten pribadi Hotman yang turut menangani kasus pembunuhan Vina. Dalam video yang diunggah Hotman terlihat Putri Maya Rumanti duduk di sebelah sang pengacara kondang. Namun Putri Maya Rumanti justru bermain ponsel saat Hotman Paris memberikan keterangan soal pelaku dan DPO dalam pembunuhan Vina. Akibatnya Hotman Paris langsung menegur asistennya sembari menyodorkan jari ke ponsel yang dipegang Putri Maya Rumanti. Sementara pengacara muda itu justru tersenyum meski ditegur Hotman Paris. Dalam captionnya, Hotman mengaku memberikan teguran kepada pengacara junior. Ia turut mengingatkan agar fokus terhadap penanganan kasus Vina. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya.
Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nah, dia itu ada kopa betul. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya?
Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea yang memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik. Digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fotonya ada nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya? Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya? Iya, boleh benar. diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Dari telinganya ke? Dengan Foto yang dilihatin itu ya? Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Beda jauh. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya?
atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke, di rumahnya ya Sakai. Di rumah. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Sakai. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 DPO. Jadi itu ada kompa betul. Hotman Paris secara blak-blakan menegur pengacara Vina Cirebon yang berulah saat konferensi pers. Adapun pengacara itu justru bermain ponsel saat Hotman berbicara kepada awak media. Detik-detik Hotman menegur pengacara Vina diunggah di Instagramnya pada Minggu 2 Juni 2024. Adapun pengacara Vina yang ditegur Hotman Paris adalah Putri Maya Rumanti. Ia dikenal sebagai asisten pribadi Hotman yang turut menangani kasus pembunuhan Vina. Dalam video yang diunggah Hotman, terlihat Putri Maya Rumanti duduk di sebelah sang pengacara kondang. Namun Putri Maya Rumanti justru bermain ponsel saat Hotman Paris memberikan keterangan soal pelaku dan DPO dalam pembunuhan Vina. Akibatnya Hotman Paris langsung menegur asistennya sembari menyodorkan jari ke ponsel yang dipegang Putri Maya Rumanti. Sementara pengacara muda itu justru tersenyum meski ditegur Hotman Paris. Dalam captionnya, Hotman mengaku memberikan teguran kepada pengacara junior. Ia turut mengingatkan agar fokus terhadap penanganan kasus Vina. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Jadi itu ada kompa betul. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara.
Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal tomber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina.
Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik. Digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disk-nya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fotonya ada nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang di foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya? Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya? Iya, Boleh benar. diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang di foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Dari telinganya ke... Dengan foto yang dilihatin itu ya? Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang di foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Beda jauh. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh baru sekarang ya? Oke siap. Di sana baru sekarang. Oh baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka? Rumah. Oke siap. Oke siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 DPO. Jadi itu ada kopa betul. Hotman Paris secara blak-blakan menegur pengacara Vina Cirebon yang berulah saat konferensi pers. Adapun pengacara itu justru bermain ponsel saat Hotman berbicara kepada awak media. Detik-detik Hotman menegur pengacara Vina diunggah di Instagramnya pada Minggu 2 Juni 2024. Adapun pengacara Vina yang ditegur Hotman Paris adalah Putri Maya Rumanti. Ia dikenal sebagai asisten pribadi Hotman yang turut menangani kasus pembunuhan Vina. Dalam video yang diunggah Hotman, terlihat Putri Maya Rumanti duduk di sebelah sang pengacara kondang. Namun Putri Maya Rumanti justru bermain ponsel saat Hotman Paris memberikan keterangan soal pelaku dan DPO dalam pembunuhan Vina. Akibatnya Hotman Paris langsung menegur asistennya sembari menyodorkan jari ke ponsel yang dipegang Putri Maya Rumanti. Sementara pengacara muda itu justru tersenyum meski ditegur Hotman Paris. Dalam captionnya, Hotman mengaku memberikan teguran kepada pengacara junior. Ia turut mengingatkan agar fokus terhadap penanganan kasus Vina. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Jadi itu ada kopa betul. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa
bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya, jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang.
Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disk-nya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fotonya ada nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang di foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya? Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya? Iya, Boleh benar. diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang di foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Dari telinganya ke? Oh, foto Belum. yang dilihatin itu ya? Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh, rambutnya keriting. rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Beda jauh. Sama yang di foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Beda jauh. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka? Di rumah. Oke, siap. Oke. Siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras
perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon. Tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu dirilah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 DPO, hanya itu ada Pak Hotman Paris secara blak-blakan menegur pengacara Vina Cirebon yang berulah saat konferensi pers. Adapun pengacara itu justru bermain ponsel saat Hotman berbicara kepada awak media. Detik-detik Hotman menegur pengacara Vina diunggah di Instagramnya pada Minggu 2 Juni 2024. Adapun pengacara Vina yang ditegur Hotman Paris adalah Putri Maya Rumanti. Ia dikenal sebagai asisten pribadi Hotman yang turut menangani kasus pembunuhan Vina. Dalam video yang diunggah Hotman, terlihat Putri Maya Rumanti duduk di sebelah sang pengacara kondang. Namun Putri Maya Rumanti justru bermain ponsel saat Hotman Paris memberikan keterangan soal pelaku dan DPO dalam pembunuhan Vina. Akibatnya Hotman Paris langsung menegur asistennya sembari menyodorkan jari ke ponsel yang dipegang Putri Maya Rumanti. Sementara pengacara muda itu justru tersenyum meski ditegur Hotman Paris. Dalam captionnya, Hotman mengaku memberikan teguran kepada pengacara junior. Ia turut mengingatkan agar fokus terhadap penanganan kasus Vina. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Jadi itu ada Pak ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea yang memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik
di atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam sisi tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam sisi tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fotonya ada nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Oke, yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya? Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya? Iya, Boleh benar. diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Oke, yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Dari telinganya ke... Dengan foto yang dilihatin itu ya? Oke. sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Beda jauh. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh baru sekarang ya? Oke siap. Di sana baru sekarang. Oh baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Di rumah. Oke siap. Oke siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live
di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 3 DPO, jadi itu ada koma berseluruh. Hotman Paris secara blak-blakan menegur pengacara Vina Cirebon yang berulah saat konferensi pers. Adapun pengacara itu justru bermain ponsel saat Hotman berbicara kepada awak media. Detik-detik Hotman menegur pengacara Vina diunggah di Instagramnya pada Minggu 2 Juni 2024. Adapun pengacara Vina yang ditegur Hotman Paris adalah Putri Maya Rumanti. Ia dikenal sebagai asisten pribadi Hotman yang turut menangani kasus pembunuhan Vina. Dalam video yang diunggah Hotman, terlihat Putri Maya Rumanti duduk di sebelah sang pengacara kondang. Namun Putri Maya Rumanti justru bermain ponsel saat Hotman Paris memberikan keterangan soal pelaku dan DPO dalam pembunuhan Vina. Akibatnya Hotman Paris langsung menegur asistennya sembari menyodorkan jari ke ponsel yang dipegang Putri Maya Rumanti. Sementara pengacara muda itu justru tersenyum meski ditegur Hotman Paris. Dalam captionnya, Hotman mengaku memberikan teguran kepada pengacara junior. Ia turut mengingatkan agar fokus terhadap penanganan kasus Vina. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Jadi itu ada koma berseluruh. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong.
Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya, jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea yang memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV
tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fotonya ada nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Oke, yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya? Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya? Iya, Boleh benar. diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Oke, yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Dari telinganya ke... Pisingan. Oh, foto yang Belum. dilihatin itu ya? Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh, rambutnya keriting. rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Beda jauh. Seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka? Di rumah. Oke, siap. Oke. Siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
3 DPO. Jadi itu ada apa begini. Hotman Paris secara blak-blakan menegur pengacara Vina Cirebon yang berulah saat konferensi pers. Adapun pengacara itu justru bermain ponsel saat Hotman berbicara kepada awak media. Detik-detik Hotman menegur pengacara Vina diunggah di Instagramnya pada Minggu 2 Juni 2024. Adapun pengacara Vina yang ditegur Hotman Paris adalah Putri Maya Rumanti. Ia dikenal sebagai asisten pribadi Hotman yang turut menangani kasus pembunuhan Vina. Dalam video yang diunggah Hotman, terlihat Putri Maya Rumanti duduk di sebelah sang pengacara kondang. Namun Putri Maya Rumanti justru bermain ponsel saat Hotman Paris memberikan keterangan soal pelaku dan DPO dalam pembunuhan Vina. Akibatnya Hotman Paris langsung menegur asisten